Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah. Wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa ba'd. Saya menempuh perjalanan 1,5 jam Bu dari Rajek, pedalaman. Iya, Rajek, Bapak tahu Rajek? Pasar Kemis ke sana itu yang masih desa-desa. Jadi saya ini kalau ngisi ceramah kemana-mana jauh Pak. Alhamdulillah waktu di Mesir saya punya guru yang mengajari saya tentang pentingnya memanfaatkan waktu. Kalau ke Jakarta 2 jam, kalau ngisi di Bekasi hampir 3 jam, ke Bogor terakhir hampir 3 jam. Subuh-subuh, jadi saya ini paling dekat 1 jam. Alhamdulillah dididik waktu di Mesir. Saya punya guru, subhanallah, sekarang usianya 64 tahun mungkin ya. Usia bapak lah, rata-rata begitu. Kalau sholat taraweh waktu saya di Mesir, itu dari mulai jam 8:30, Isyanya itu sekitar jam 8. Sholat Isya kira-kira jam 8 lewat atau 8:30 lah katakan. Taraweh 9 kurang 15 atau jam 9 pas. Itu selesai bisa jam 2, bisa jam 2:30 Pak. Ngeri kalau ngeliat ibadahnya. Paling cepat jam 1. Kalau hari-hari biasa jam 1 malam. Kalau 10 terakhir Ramadan itu selesainya 15 menit sebelum azan subuh. Baru selesai. Dan saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Kita yang muda-muda yang di belakang itu kan nunggu imam baca surat dulu baru kita takbir, kan begitu. Kadang-kadang pas mau akhir surat tuh baru kita takbir Allahu Akbar, pas Allahu Akbar langsung ikutan ruku kan. Beliau itu dari awal sampai akhir gak ada istirahat. Jedanya itu hanya sekitar 10 menitan ngaji. Waktu itu ngaji kitab hadis 10 menit, 15 menit selesai, langsung start lagi sholat tarawih. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, beliau itu jarang ke kamar mandi. Kehitung jari selama sholat dengan beliau, kalau lagi sholat pergi ke kamar mandi, ke toilet. Ya gitu aja terus sampai jam 2:30. Dan Bapak Ibu tahu setelah beliau selesai sholat taraweh, kita dikasih waktu sahur 15 menit kan. Makanlah kita bareng-bareng itu. Di musola itu, di masjid itu. Selesai makan sahur, azan subuh, istirahat sebentar, mungkin ada 15 menit, katakan 20 menit. Azan subuh, sholat subuh, suratnya panjang lagi Pak. Allahu Akbar. Terus selesai subuh itu bukannya tidur. Saya dididik oleh beliau, subhanallah, sampai sekarang Pak. Tidur pagi itu bagi saya itu hal yang sulit. Kan bagi anak-anak muda zaman sekarang tidur pagi itu enak. Bapak Ibu sendiri ngerasa kayaknya kalau Ramadan habis subuh tidur itu kan enak ya Pak ya. Subhanallah, saya pernah ngerasain juga. Cuma setelah dididik oleh beliau, setelah saya tahu waktu pagi itu waktu yang sangat diberkahi. Karena Nabi pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi mereka. Bapak Ibu kalau jualan pagi-pagi, nasihat guru saya, kalau jualan pagi-pagi, kalau bisa buka warung di pagi hari. Gak ada yang datang gak apa-apa katanya. Yang penting dapat doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak datang, gak ada yang beli, gak apa-apa. Yang penting dapat doanya Nabi. Dan doa Nabi gak mungkin ditolak sama Allah. Hidup kita akan diberkahi.
Kita nggak dapat rezeki dari konsumen, tapi boleh jadi kita dapat keberkahan dari jalan yang lain. Saya ngalami itu, Bu. Ibu boleh lihat muka saya nih, Bu. Lihat nih. Nih. Tuh. Tuh. Masih muda kan? Masih muda kan? Tuh. Tuh. Lihat tuh. Masih muda kan? Usia saya 30 tahun, Bu. 94 saya lahir. S1 selesai, udah duduk lagi ya. S1 saya selesai 4 tahun, lancar di Mesir. S2 saya total 2 tahun sekolah, nulis tesis tahun setengah, katakan 3 tahun setengah selesai. Di saat beberapa senior saya S2 di Al-Azhar kan agak susah tuh, ada yang 10 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, Allahu a'lam. Ada yang nggak selesai, ada yang 4 kali nyoba, kemudian gagal, dicoba lagi, gagal lagi, pindah kampus, ada yang sampai pindah kampus senior saya. Teman-teman saya suka pada nanya sama saya, ente gimana nulis kayak begitu? Saya nulis tesis di Al-Azhar 900 halaman selesai setahun. Ente gimana nulisnya itu? Saya bilang, saya mengamalkan amalan guru saya. Kalau pagi-pagi nggak tidur, sholat subuh berjamaah, disusul dengan baca wirid, baca Quran, sholat duha, pegang laptop, ngerjain tugas sekolah di waktu pagi. Subhanallah, bener Pak. Hidup saya kayak diberkahi, saya merasa itu. 30 tahun Bu, saya nulis buku udah 17. Dari mulai 600 halaman, 400 halaman, ada yang 500 halaman, ada yang 200, ada yang 100. Dari mulai yang paling tebal, saya paling tipis. Ibu cek di online nanti. Muhammad Nuruddin itu. Buku-buku itu. Itu orang suka pada nanya sama saya, gimana caranya Ustadz begitu? Jawabannya itu Pak. Lihat, Nabi ngasih nasihat pendek ya. Tapi kalau kita amalkan, hidup kita akan lebih produktif. Akan lebih bermanfaat. Saya berkacalah sama ulama-ulama dulu. Pantesan kata saya, ulama-ulama dulu itu kalau ngarang kitab, Imam Tobari, Jami'ul Bayan, 23 jilid. Fakhruddin Ar-Razi, kitab Mafatihul Ghaib, 32 jilid. Dia punya kitab lain, Nihayatul Uqul, 4 jilid. Punya Al-Matalib Al-Aliyah 9 jilid. Ibnu Hajar punya Fathul Bari 16 jilid. Allahu Akbar. Itu kitab-kitab ulama. Kalau dikumpulkan musola ini nih, tafsir aja. Ilmu tafsir aja. Segini nih. Penuh. Ternyata di antara rahasianya, di samping mereka mencintai ilmu dan orang berilmu, saya yakin mereka termasuk orang yang mengamalkan amalan tadi. Kalau pagi-pagi itu nggak tidur dan memanfaatkan waktu dengan amal soleh apa aja. Ada buku-buku yang saya tulis hitungan 2 minggu selesai. Ada yang 2 tahun, ada yang setengah tahun, macam-macam. Tapi saya merasa selama saya mengamalkan nasihat guru saya ini, kalau bisa habis subuh jangan pernah tidur. Baca Quran, baca solawat, baca wiridan. Kalau saya sekarang mengajar santri, setelah itu sholat, insya Allah hari itu akan diberkahi. Tergantung bagaimana kita memulai. Kalau kita memulai dengan yang bermanfaat, insya Allah hari-hari itu akan bermanfaat. Kalau dimulai dengan tidur, subuhnya jadi jam 9, dijamak dengan sholat duha, subuhnya jadi duha. Kan ada yang kayak gitu ya. Malam-malam, anak-anak ibu kayak gitu kadang-kadang sekarang main Mobile Legends. Sampai jam 3, sampai jam 4. Tahu-tahu subuhnya jam 10. Mending kalau subuh itu juga. Sarapan lupa, sholat lupa. Yang dipegang HP doang. Ya gimana Bu? Kita mau berharap apa sama generasi kayak begitu? Saya menceritakan ini sama sekali tidak ada maksud berbangga-bangga. Tapi saya pengen anak-anak muda nih yang ngedengar kayak beginian, kalau berharap mau hidup lebih baik, caranya begitu. Bangunlah hubungan yang baik dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan waktu pagi sebaik-baiknya. Lihat kehidupan Anda akan berubah. Saya mengalami perubahan itu. Saya berangkat, Pak jam berapa tadi? Mana Pak yang nganterin saya itu Pak? Jam 6:30 Pak ya? 6:30. Jam 6 lewat, 6:30. Ibu tanya bapaknya tadi. Dari mulai saya naik mobil, baca Al-Fatihah, dimulai juz 1, juz 2, hampir 3 juz Bu, saya ngaji. Sampai saya turun itu surat Al-Imran belum selesai. Mau hampir 3 juz kurang 1 halaman. Saya ngaji dengan hafalan yang saya punya, alhamdulillah, dari mulai naik mobil sampai saya turun. Itu didikan guru saya.
yang suka mengajari kita bahwa waktu itu mahal karena dia adalah ra'sul mal. Dia adalah modal. Kita ini dengan para wali, yang Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan sahabat Nabi dan lain-lain, waktunya sama. Tapi kenapa yang satu fi a'lal illiyin, di sorga yang paling atas, yang lainnya di bawah? Kenapa bisa derajatnya beda-beda? Jawabannya karena mereka menggunakan waktunya juga beda-beda. Kuantitasnya sama, 24 jam. Di zaman Nabi nggak ada jam, tapi kan intinya sama. Mataharinya itu juga. Siang, pagi, malamnya ya sama gitu loh. Kenapa yang satu menjadi orang mulia, yang satu menjadi manusia tidak berguna? Jawabannya soal waktu. Tidak cerdas menggunakan waktu. Alhamdulillah, saya bisa aja sambil ngedengerin musik atau sambil nonton YouTube. Alhamdulillah saya didik oleh guru saya. Dan itu saya amalkan. Kalau saya diundang pergi ke Bekasi, ke Jakarta, merasa sayang kalau waktu itu lewat tanpa hal yang bermanfaat. Datang ke sini ketemu sama Bapak Ibu, hati saya udah tenang. Baca Quran 3 juz hatinya rasanya lapang. Allahu Akbar, nikmat. Hidup itu terasa nikmat. Jadi waktu kita nggak terbuang sia-sia. Saya yakin Pak, orang yang sudah mati di kuburan itu, kalau dibangkitkan lagi, kira-kira apa hal yang paling membuat Anda menyesal selama di dunia itu? Saya yakin jawaban mereka itu kayak tadi. Kurang menggunakan waktu dengan baik. Pasti itu. Bahkan kata Nabi, Bapak pernah baca riwayat hadis, yang masuk sorga nanti, kata Nabi, saya nggak bicara orang yang masuk neraka, yang masuk sorga, udah masuk sorga, itu masih menyesal, kata Nabi. Dia akan menyesali saat-saat di mana dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesal. Orang masuk sorga masih nyesel, Pak. Bagaimana dengan orang yang merugi dan tidak memanfaatkan usianya dengan sebaik mungkin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya berharap ini momen Maulid, ini luar biasa Pak, musola. Saya baru kali ini diundang ke musola benar, tapi rame. Biasanya masjid-masjid kan, kadang masjidnya gede, jemaahnya cuma berapa baris gitu. Ada itu satu masjid, saya nggak sebutin nama daerahnya lah, takut dibully orang. Di daerah tertentu lah. Saya datang ke sana, datang melihat ada bis berjejer. Saya nanya sama yang antar saya, Pak, itu mau menghadiri pengajian saya? Kata saya, orang berjejer bis kayak gitu. Oh bukan Ustadz, mereka mau rekreasi. Masjidnya itu tempat orang selfie begini, bukan mau ibadah, selfie aja begini. Saya masuk ngisi pengajian, yang hadir cuma 3 baris doang. Masjidnya mewah semewah-mewahnya Bu. Ya Allah, itu saya baru kali itu saya ngeliat masjid semewah itu. Udah kayak lantainya itu udah kayak dikasih marmer. Atap-atapnya itu bersih sebersih-bersihnya. Emang masjid buat rekreasi kali ya. Terus luarnya itu lampunya indah. Pokoknya udah lah. Kalau dilihat dari atap, dilihat dari depan, bagus itu masjid. Yang hadir ke dalam majelis, 3 baris pun nggak penuh. Ini musola, masya Allah, meskipun nggak begitu lebar, tapi kayaknya pada semangat jemaahnya. Terus sebelah kanan juga ibu-ibu ya, sebelah kiri juga ya, masya Allah. Oh bapak-bapak, anak-anak mudanya mana ini? Nggak ada ini, anak-anak mudanya. Oh panitia. Kita doakan mudah-mudahan musola ini menjadi musola yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita semua berkumpul dan perkumpulan ini hakul yakin. Kalau kita niatkan untuk memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah Allah akan melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Amin. Ada 2 macam ibadah Bapak Ibu sekalian. Mari kita simak ini baik-baik karena ini sangat penting. Betapa banyak orang di luar sana jadi muslim. Ini kayaknya kalau bapak-bapak mungkin 60-70 Pak ya. Mungkin ada yang 50 lah. 50-60. Berpuluh-puluh tahun sholat. Kalau puasa nggak pernah lewat, haji udah, umroh berkali-kali. Tapi kok ibadah nggak ada rasanya. Rasanya kering. Perasaan kalau sholat cuma fisik doang. Kok nggak ada rasa?
Kok susah ya mau nangis, merasa bersyukur dengan mencucurkan air mata, mengingat nikmat Allah tuh kok susah ya? Nangis itu pas lagi susah doang, pas lagi sengsara doang baru nangis di atas sejadah. Diomelin sama bini nangis, punya anak bandel nangis, di PHK sama pabrik nangis. Tapi kok susah ya merasakan kerinduan kepada Tuhan yang kita sembah selama berpuluh-puluh tahun, merasakan kehangatan emosional dengan Nabi yang kita imani berpuluh-puluh tahun. Kenapa susah? Jawabannya ini, Pak. Ternyata selama ini kita beribadah dan fokus perhatian kita terpaku pada ibadah fisik saja. Ada ibadah fisik, sholat, puasa, haji, itu udah jelas ibadah fisik itu. Tapi ibadah yang tidak kalah penting dan yang tidak kalah mahal, saya ulangi, yang tidak kalah penting sekaligus nilainya sangat mahal, bukan di mata kita, di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ibadah hati, ibadah yang tujuannya adalah membeningkan hati, menyelimuti hati dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ibu tanya sama ibu di rumah, anak ibu ngomong-ngomong itu yang sudah besar, mungkin ada yang SMA, ada yang SMP. Ibu jujur deh, di rumah pernah enggak, atau berapa kali, bukan pernah atau enggak, pernah mungkin pernah, berapa kali ibu mengajari anak ibu tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa kali mengajari dan menampilkan sejarah hidup Nabi Muhammad supaya anak-anak cinta sama nabinya? Berapa kali? Wadul. Saya orang Sunda loh, Bu. Di sini orang Sunda gitu, Pak. Sunda ya? Jarang, Bu. Jangankan ibu yang di rumah, sekolah-sekolah juga sekarang mah jarang. Tanya deh sama anak sekolahan di luar, pelajaran agamanya berapa kali dalam satu minggu? Digabung-gabung nggak kan? Pelajaran itu digabung-gabung, akidah, akhlak katanya. Padahal akidah mah beda dengan akhlak. Ya kan? Fikih digabungin tuh jadi satu. Semakin sedikit kesempatan generasi kita melihat contoh dari kehidupan Nabi kita yang mulia, maka semakin susah kita mendidik mereka. Soalnya nggak punya pedoman, hatinya kering. Bapak kalau punya benih bagus, tanahnya tandus, kira-kira tumbuh buah apa kagak itu? Lah, hati kita itu begitu. Anak ibu itu kalau dinasehatin, perasaan tiap malam masih nasihat. Kok masih gini-gini aja nih bocah? Ya salah kita sendiri mendidiknya. Itu ibarat anak udah tandus tanahnya, mau dikasih benih kayak apapun gak bakal berbuah. Sejak awal cara mendidiknya udah salah. Hati kita ini punya kebutuhan, jasad kita juga punya kebutuhan. Saya haus, saya minum. Kebutuhan jasad. Saya lapar, saya makan. Itu kebutuhan jasad saya. Pernah nggak Bapak Ibu nanya, kalau hati saya lapar saya ngapain? Padahal ini juga sama, merasakan kelaparan. Kalau hati ini nggak dipenuhi, dia juga akan merasakan kelaparan. Dia meronta-ronta, dia menangis, menjerit. Akibatnya apa? Banyak orang frustasi, Pak. Banyak orang depresi, banyak orang mengeluh, banyak orang protes sama keadilan Tuhan. Perasaan saya udah sholat, kenapa Tuhan takdirkan saya kok begini? Kok saya sengsara amat sih hidup? Kok hidup gini-gini aja? Perasaan sholat nggak sholat, penghasilan gitu-gitu aja. Nggak naik-naik tuh jabatan saya. Ngapain saya sholat kalau begitu? Kan? Karena yang kurang selama ini adalah pendidikan rohani itu. Bapak Ibu kalau nanya apa pentingnya ngadain acara begini, jawabannya ya itu tadi. Inilah salah satu cara kita menunaikan ibadah hati itu. Kita tidak hanya dituntut mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnahnya,
Tapi yang tidak kalah penting, gimana caranya ini hati yang nggak bisa kita lihat ini bisa terukir di dalamnya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak, nama Gusti Allah dan nama Nabi kalau udah tertanam di hati anak-anak ibu, di hati anak-anak bapak, di hati kita semuanya, itu ibarat cahaya yang nggak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan. Mau nggak punya anak soleh? Begitu kuncinya. Ya begitu kuncinya Bu. Selimuti hatinya dengan cahaya. Kalau cahaya sudah tertanam, sudah menyinari relung jiwanya, susah dia bermaksiat itu. Kan kemaksiatan ibarat kegelapan. Kalau hati sudah diselimuti cahaya, mau berbuat baik mudah, mau berbuat maksiat itu susah. Makanya para aulia, tadi saya bercerita guru saya. Ibu nggak usah heran ada orang ibadah kayak gitu. Soalnya zaman sekarang banyak anak-anak muda kalau main game juga kayak gitu. Betul nggak? Lupa waktu kan? Coba anak ibu kalau lagi main Mobile Legends itu. Atau main PUBG atau apa. Saya tahu namanya doang Pak. Nggak pernah nyobain, terus terang aja. Lihat dah itu. Kelakuan anak-anak kita itu. Apa yang mereka lakukan ketika bermain game itu? Lupa makan, lupa minum, lupa waktu. Lupa sholat, lupa segala-galanya. Bahkan ada yang sampai kecanduan. Parah. Sebagaimana hal yang negatif bisa memberikan kecanduan, hal yang positif juga sama bisa memberikan kecanduan. Ada orang yang kecanduannya itu sholat. Dia merasa candu dengan sholat. Saya terus terang aja Pak, saya orang biasa, tapi saya kadang-kadang kalau melihat diri saya, dibandingkan dengan ulama-ulama kayak gitu, kayak jauh banget ya. Saya yang orang biasa kayak begini, saya terus terang aja, hati saya ini kalau sehari nggak baca Quran, rasanya itu kayak kering. Kayak ada yang kurang gitu loh. Itu orang kayak orang awam. Saya orang awam, mengaku saya orang awam, bener-bener awam. Bapak bisa bayangin hatinya para wali yang beneran wali itu kayak gimana itu? Itulah manusia. Semakin dia dekat dengan Tuhannya, berusaha dekat dengan Tuhannya, maka rohaninya itu akan terus mendorong dia untuk memperbanyak amal ibadah. Sebaliknya, kalau manusia itu hanya fokus memenuhi kebutuhan jasadnya, makan, minum, jalan-jalan, udah gitu doang hidupnya itu. Bermain, makan, minum, kayak binatang persis. Kan binatang begitu, makan, minum, tidur, bermain, udah selesai. Istirahat. Binatang begitu. Ada manusia hidupnya kayak binatang. Itu manusia-manusia yang sibuk mengurus jasad, tapi lupa dengan kebutuhan rohaninya. Akibatnya apa? Muncul koruptor, muncul pemimpin-pemimpin yang culas, muncul pedagang-pedagang yang tidak jujur, muncul politisi-politisi yang oportunistik kalau bahasa mahasiswa. Muncul apa lagi? Ya muncullah kerusakan-kerusakan itu ternyata bermula dari sini Bu. Bermula dari sini. Ininya nih kering, gak dididik dengan baik. Kita berkumpul malam hari ini, Bapak Ibu mengorbankan waktu, mengorbankan uang, bikin makanan ini, makanan itu. Kita semua didorong oleh satu perasaan bahwa kita cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini makanan, buah-buahan kelak menjadi saksi di hari kiamat agar kita diakui sebagai umatnya. Saya tadi bilang itu ibadah hati mahal Pak. Apa dalilnya? Saya kasih dalil nih Bu. Saya mau ngasih tahu bahwa ada kalanya orang Pak ibadahnya itu terbatas. Amalan sunnahnya nggak banyak. Kalau puasa Ramadan doang, boro-boro Senin Kamis Ustaz, saya udah nggak sempet. Saya sibuk ngurusin anak. Saya sibuk kerja di pabrik. Pagi-pagi jam 7 udah berangkat, jam 5 baru balik. Capek, nggak bisa saya puasa Ustaz. Oke. Ada orang-orang ibadah ritualnya sedikit, tapi gara-gara dia punya rasa cinta yang merupakan ibadah hati itu, dia punya kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, beri dalil. Ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, matas sa'ah. Rasulullah, hari kiamat itu kapan? Ada orang kepo, bahasa kita kepo. Hari kiamat itu kapan? Nabi bilang, wa ma'adadta laha. Kamu mempersiapkan apa untuk hari kiamat itu? Beliau nggak jawab hari kiamat 2024, 2030, nggak disebutkan, nggak ditentukan karena itu hal gaib. Beliau nanya balik, kamu mempersiapkan apa untuk hari kiamat itu? Perhatikan, jawaban orang ini unik.
Seolah-olah jawabannya mewakili jawaban kita. Ma'adatulaha min katsiri salatin wala siyamin wala sadaqah. Ya Rasulullah, aku nggak mempersiapkan banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Nggak mempersiapkan banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Artinya ini sosok sahabat amalannya seolah-olah kayak mewakili amalan kita. Sholat kita dikit kan, Pak? Puasa kita juga dikit. Sedekah kita juga jarang-jarang. Tapi ada tapinya ini. Lihat. Sholat banyak, puasa banyak, sedekah banyak. Itu biasanya kalau ada orang kayak gitu, kita langsung berkesimpulan, wow, ahli calon ahli sorga ini. Padahal belum tentu, Pak. Hatinya kayak gimana, kita kan nggak pernah tahu. Ada orang sedikit sholat. Nih, sedikit sholat bukan berarti nggak sholat ya. Anak-anak muda nih, jangan sampai jadiin dalil nih. Oh, kalau gitu nggak usah sholat lah. Gak usah sholat, gak usah puasa ya kalau gitu. Oh enggak, sholat wajib tetap ditunaikan harus. Nggak ada tawar-menawar. Sholat wajib, puasa Ramadan. Tapi nggak banyak sholat sunnah gitu maksudnya. Kayak kita persis begini. Mau tahajud dia susah, mau duha juga udah sibuk, kan begitu. Mau baca Quran kadang-kadang selembar dua lembar doang. Nah, illa annani uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku ini cinta sama Allah dan Rasulnya. Jadi modal orang ini di hadapan Nabi gak mempersembahkan banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Dia cuma satu modal, dia punya rasa cinta yang jujur dalam hatinya. Dan cinta ini gak bisa dibuat-buat, Pak. Terus terang aja. Cinta ini gak bisa dibuat-buat. Dia kayak tertanam begitu aja. Perasaan hati ini gak bisa dibohongi. Orang ini punya rasa cinta yang mendalam kepada Allah dan Rasulnya. Jawaban Nabi apa? Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai itu. Berarti ini orang nanti di alam akhirat makomnya bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak, saya mau nanya, ada nggak makom lebih tinggi di alam surga selain makomnya Nabi Muhammad? Ada atau enggak? Nggak ada. Nggak ada. Siapa lagi? Mau nyebut nama siapa? Pastinya sorga tertinggi itu hanya akan ditempati oleh manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan. Dan sorga itu diharamkan untuk semua nabi, Pak. Untuk semua manusia sorga diharamkan kecuali setelah masuknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama umatnya. Coba itu bayangkan. Tadi saya bilang apa? Itu ibadah mahal, Bu. Ini perasaan kalau ibu punya, kalau bapak punya. Semakin diasah sisi rasa cinta itu, maka itu bisa menjadi modal yang sangat berharga kalau kelak kita mau bersamping dan bersanding dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatannya sepele. Ustaz, dengan rasa cinta doang begitu? Enggak gitu juga, Pak. Soalnya orang kalau udah cinta sama Nabi, otomatis mau ibadah dia gampang sebetulnya. Jangan salah, orang kalau udah cinta sama Nabi, dia akan susah berbuat maksiat. Malu dia. Merasa malu. Ada rasa malu pasti dalam hatinya kalau dia ingin mencuri. Kalau dia ingin maling. Kalau dia ingin koruptor. Saya bisa jamin, Pak. Orang-orang yang kerjaannya kayak gitu tuh. Itu orang-orang yang tipis imannya. Bener gak omongan saya? Orang-orang yang korupsi, maling dan semacam. Itu rata orang tipis iman itu. Gak punya rasa malu, ya kan? Gaji udah ratusan juta. Fasilitas negara udah mewah semewah-mewahnya, masih maling duit rakyat. Itu tanda manusia nggak punya malu, imannya tipis. Karena kalau kita sadar bahwa amalan kita diperlihatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum tu'radu alayya a'malukum. Hidupku itu baik untuk kalian, matiku itu baik untuk kalian, kata Nabi. Tu'radu alayya amalukum. Amalan kalian itu diperlihatkan kepadaku. Kita lagi beginian ini, kalau merujuk hadis yang tadi, Nabi itu tahu, Pak. Nabi itu tahu. Makanya kita dalam tradisi maulid suka ada mahalul qiyam kan, ya Nabi salam. Karena Nabi Muhammad itu tahu. Semua amalan umatnya diperlihatkan kepada beliau. Kepada ruhnya, bukan kepada jasadnya. Kepada ruhnya, bukan kepada jasadnya. Diperlihatkan kepada Nabi. Kata Nabi apa? Fama ra'aitu min khairin hamidullah.
Yang aku lihat baik, aku memuji Allah. Alhamdulillah umatku masih ada yang sholat. Alhamdulillah umatku masih ada yang bersedekah menyantuni anak yatim. Alhamdulillah umatku masih ada yang menyantuni janda-janda yang terlantar oleh suaminya. Alhamdulillah beliau memuji Allah kalau melihat kebaikan. Terus kalau melihat yang maksiat, melihat anak-anak muda yang kerjaannya kayak gitu tuh. Bapak ibu tahu sendiri. Kalau melihat wa ma ra'aitum min syarrin, yang aku lihat dari keburukan, istaghfartullaha lakum. Aku beristighfar buat kalian. Nabi ini sampai detik ini Pak masih istighfar buat siapa? Buat kita umatnya. Kira-kira kita ini kalau menghormati satu sosok, terus kemaksiatan kita diperlihatkan ke sosok itu, malu apakah enggak? Malu kan? Berarti kalau kita nggak punya perasaan itu, iman kita masih jauh dari kata ideal. Kalau orang sudah cinta dengan Nabi, dia akan susah berbuat maksiat. Pastinya dia merasa malu karena diperlihatkan ke nabinya. Kalau dia berbuat baik, pasti dia akan bersemangat karena dia pengen dilihat oleh nabinya, kelak berjumpa dengannya. Begitu. Jadi nggak sepele itu perasaan cinta itu, karena dia menjadi akar, menjadi asas yang mempengaruhi tindakan dan perilaku seseorang. Ini saya ngomong begini, ngomong-ngomong kalau Nabi Muhammad bilang beristighfar buat umatnya, koruptor jangan sampai dengar ya. Karena kalau koruptor dengar dia akan senang kan, oh tenang dong kalau gitu korupsi. Kan nabinya istighfar buat kita. Oh nggak begitu saudara. Dosa itu ada dua macam. Ada dosa yang menyangkut hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat misalnya. Kan itu dosa dengan hubungan hablum minallah, Pak. Hubungan kita dengan Allah. Sholat itu bagaimanapun ditinggalkan, dia wajib diqodho. Tapi kalau kita tobat, insya Allah pasti diterima sama Allah. Nah, prinsip hubungan Allah dengan kita itu adalah toleransi. Allah itu maha pemaaf, maha mengampuni. Kayaknya kita baca istighfar doang juga Allah udah mengampuni itu. Kalau dosanya sesama, kalau dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Saya mau nanya sekarang, korupsi dosa apa itu? Sesama manusia atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagus Pak. Ini dosa yang kayak gini nih, ini saya mau bilang. Dosa yang kayak gini nih, ibu menggibah orang lain. Bapak mengambil hak milik orang lain. Mencuri. Apalagi menyakiti hati orang. Menggibah orang. Apapun itu bentuknya yang merugikan orang lain. Itu tidak akan pernah gugur. Walau haji berkali-kali, walau kita berusaha bersusah payah, sampai ada putusan memaafkan dari yang bersangkutan kepada kita. Kalau dia nggak memaafkan, di akhirat akan ada persidangan. Kebaikan kita ditumpahkan kepada orang itu panen, kita merugi, nauzubillah. Nah, Bapak sekarang lihat dah itu, bayangin coba di yaumul hisab itu. Orang-orang yang korupsi triliunan itu, berarti kira-kira gimana hisabnya itu? Allahu Akbar. Satu persatu, dia sholat Pak, koruptor itu sholat, jangan salah, sholat ke masjid dia. Serius, haji bahkan. Haji, sholat, ngaji Quran, hadir di majlis ta'lim, mengundang ustadz. Tapi jangan lupa, dosa dia ngambil duit milik orang lain itu gak akan tuntas kecuali setelah hak itu ditunaikan. Semakin banyak duit yang dia ambil, semakin banyak kebaikan kelak, kebaikan dia yang tercurahkan kepada orang lain. Diambil pahala sholatnya, diambil pahala sedekahnya, diambil pahala puasanya, diambil pahala hajinya, diambil ini, diambil itu. Habis ludes. Gara-gara apa itu? Gara-gara dosa sesama anak cucu Adam. Akun-akun media sosial yang kerjaannya menggibah tanpa ada kepentingan. Gibah nggak selamanya diharamkan ya Pak. Kalau misalnya ada koruptor terus nggak diperbolehkan untuk digibahin, repot negara kita, ya nggak? Koruptor kalau nggak boleh digibahin, repot negara kita, nggak ada sanksi sosial. Beda cerita. Kalau saya melapor ke polisi, Pak polisi, saya mengalami ini, mengalami itu. Ibu misalnya di KDRT sama suami, terus ibu melapor. Ya mau nggak mau itu harus menyampaikan kejadian sebagaimana adanya, bukan termasuk mengumbar aib kan? Itu ada kepentingan. Tapi saya mau bilang zaman sekarang, zaman medsos ini Pak, banyak sekali orang-orang lupa
bahwa viewers yang menaikkan akunnya itu, ditonton ratusan ribu, sekian juta, isinya ngumbar aib orang. Masalah keluarga diumbar di podcast. Ada nggak, Bu? Nah, kebayang itu orang kayak gitu. Sekarang mah kadang-kadang mohon maaf ya, Bu, pengajian pun kadang-kadang ibu-ibunya, perempuannya itu curhat masalah rumah tangga ke ustadznya di depan umum. Itu bukan curhat namanya, ngumbar aib suami namanya, iya nggak? Ada itu, Bu. Saya ngelihat tuh berapa potongan. Astagfirullahaladzim, kata saya, pengajian kok jadi kayak gini. Orang curhat masalah rumah tangganya depan umum. Lah Anda menjelek-jelekan suami Anda, itu namanya, itu ngumbar aib namanya. Banyak cara yang lebih terhormat ketimbang curhat depan muka orang lain. Mengumbar aib, hati-hati tuh. Sehari mengumbar aib satu orang aja. Di total 1 tahun 365 orang, 2 tahun berapa? Sekian ribu orang dia gibah, hati-hati nanti ada hari. Pokoknya nggak bakal lewat itu. Nggak akan lewat. Saya dulu difitnah di medsos, biarin aja. Kata saya panen nanti di akhirat. Masing-masing orang yang duduk saya begini, motong video saya, kemudian saya dibilang begini, begono sampai detik ini. Saya panen di akhirat nanti. Dia menggibah saya. Setiap akun, kadang yang viewersnya itu sampai puluhan ribu, sampai ratusan ribu. Memfitnah saya tuh, saya dituduh Syiah dulu pernah, Pak. Saya 9 tahun di Al-Azhar, yang mazhabnya Asy'ari Maturidi Ahlus Sunnah wal Jamaah Tulen itu, saya dituduh Syiah. Sampai beberapa masjid membatalkan ceramah saya gara-gara fitnah itu. Gak pernah ada bukti saya orang Syiah. Orang Syiah itu kan suka mencaci maki sahabat. Gak ada tulisan ceramah mencaci maki sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka adalah radhiyallahu anhum. Mereka sahabat yang Allah ridhoi. Orang Syiah tuh biasanya punya kebiasaan kurang bagus. Sama sahabat tuh kadang-kadang mencaci maki, kadang-kadang mengkritik lah paling enggak. Saya nggak pernah bikin tulisan apalagi ceramah. Hati saya bergetar mengkritik atau mencaci maki Abu Bakar. Nauzubillah. Saya nggak pernah itu. Ya tapi begitu. Zaman sekarang gitu. Orang itu lebih suka sekolah 9 tahun dibantah sama potongan-potongan video gitu. Astagfirullahaladzim, kita capek-capek belajar begitu. Nyebar kemana-mana itu. Enggak saya balas, biarin aja. Paling saya klarifikasi, saya ini seorang muslim sunni, sekolah tahu di Al-Azhar bertahun-tahun, tesis saya tentang mazhab Ahlus Sunnah, di mana-mana saya menulis buku tentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih dituduh Syiah sampai sekarang. Karena saya tahu dunia ini semuanya kelak akan selesai dan hari pengadilan akan datang di hari mendatang. Akan ada masa semua yang terzolimi akan mengambil haknya. Semua yang berlaku zalim akan diberikan balasan yang setimpal. Hati-hati itu. Orang kalau cinta sama nabinya, mustahil Pak melakukan kayak begitu tuh. Malu dia. Mau ngomong apa di hadapan Rasulullah nanti kalau kerjaan itu menggibah sesama muslim, menjelek-jelekan sama muslim. Gak malu ya? Menjelek-jelekan sama muslim. Nabi pernah bilang, Pak, muslim itu lebih terhormat di sisi Allah ketimbang Ka'bah. Saya ulangi, muslim yang dalamnya ada iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, itu lebih terhormat di sisi Allah ketimbang Ka'bah yang kita jadikan kiblat sholat itu. Itu Ka'bah kalau dilempari kotoran, dilempari batuan, kita marah kan Pak? Iya, dikotori aja Ka'bah itu. Muslim sedunia saya kira marah itu ya. Sekarang muslim yang hidup di hadapan kita, Bapak Ibu itu semuanya, kita ini di mata Allah lebih terhormat ketimbang Ka'bah. Coba itu kalau orang Islam belajar agamanya dengan baik. Gak akan dia punya celah untuk menjelek-jelekan sama muslim, menghina, mencaci maki kayak begitu. Gak punya akhlak. Momen maulid ini penting Bapak Ibu sekalian untuk memperlihatkan inilah ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ngasih nasihat singkat begitu ya. Tapi kalau disyarah itu panjang lebar, Pak. Lihat Nabi bilang apa? Muslim sejati itu adalah orang yang orang muslim lain merasa aman dari lisan dan tangannya. Dosa paling banyak itu Pak dari situ emang, terus terang aja, betul nggak? Tangan, lisan. Kalau sekarang tanpa handphone, handphone juga kan sebetulnya itu ada tangannya di sana, betul nggak?
Kalau orang itu betul-betul paham agamanya, serius menjalankan agamanya, mau jadi muslim yang sejati, kata Nabi apa? Cobalah orang lain itu gimana caranya supaya merasa aman dari lisan dan tangan kita. Man yadmanuli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi. Kata Nabi, siapa yang mau menjamin untukku di antara kedua dagunya dan di antara kedua kakinya. Maksudnya mohon maaf, kemaluan dan lisan. Adman lahul jannah. Aku akan menjamin baginya sorga. Digaransi Pak, Ibu, digaransi. Bisa menjaga lisan, bisa menjaga kemaluan. Tambahan itu. Tadi kan lisan dan tangan, sekarang kemaluan. Bisa menjaga lisan, bisa menjaga tangan, bisa menjaga kemaluan. Nabi menggaransi adman lahul jannah. Digaransi masuk surga itu. Masuk surga itu gampang sebetulnya. Asalkan kita mau istiqomah aja. Gimana katanya kuncinya? Ya tentu menunaikan sholat, puasa, Ramadan. Udah gak usah diperdebatkan itu. Menjaga lisan, menjaga kemaluan, menjaga tangan. Jaminannya surga. Betapa Nabi itu pengen kita masuk surga dikasih kunci-kunci yang gampang itu kayak begitu tuh. Apa sih susahnya? Coba tahan sedikit itu handphone, taruh. Berhentilah itu menyebarkan aib-aib orang itu. Selesai. Jaga lisan, jaga tangan, jaga kemaluan. Kan sebetulnya gampang-gampang aja Pak. Kalau orang imannya jujur mah sebetulnya. Nggak ada yang sulit itu dengan itu. Lagi-lagi ini soal hati yang kotor Pak. Kalau orang berkata-kata kasar berarti hatinya juga kayak begitu. Karena yang keluar dari mulut, yang keluar dari tindakan itu tergantung isinya kayak apa. Betul nggak Pak? Kalau isinya bening, biasanya perilakunya juga bening, bersih. Tapi kalau ininya kotor, nggak ada rasa cinta, nggak ada iman yang tulus dan jujur, biasanya kotor juga kelakuannya. Ya begitu. Nah, inilah gunanya merayakan acara semacam ini supaya merefresh hati kita, iman kita. Jangan-jangan selama ini kita ibadah hanya terfokus pada sisi lahiriah saja, tapi lupa dengan kebutuhan rohani kita yang sebetulnya menjadi asas dari baik tidaknya tindak tanduk perilaku kita. Suatu ketika ada sahabat lain Pak. Hadisnya itu begini. Ada orang bilang, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu halal wa haramtul haram adkhulul jannah? Rasulullah, kira-kira kalau saya ini cuma sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku nggak nambah-nambah lagi. Puasa, sholat, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Bisa dihitung jari kan Pak? Puasa, sholat, menghalalkan yang haram, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Sahabat ini nanya sama Nabi, Rasulullah kalau aku melakukan ini saja, nggak yang lain enggak? Ya tentu kalau ada kewajiban berzakat ya berzakat masuk di dalamnya ya. Disebutkan sholat dan puasa itu maksudnya kewajiban pokok. Kewajiban pokok. Kalau orang udah wajib haji, masuk dalamnya haji. Kalau orang sudah dia menjadi anak dari orang tua, dia wajib berbakti sama orang tua. Maksud orang ini apa? Saya hanya mengamalkan yang wajib aja Rasulullah. Yang wajib aja. Kemudian ditambah apa? Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Kalau ditanya khamar hukumnya apa nak? Haram. Berdurhaka sama orang tua hukumnya apa? Haram. Kalau poligami hukumnya apa? Gak boleh loh Bu. Gak boleh mengharamkan. Iya kata Nabi itu. Mau masuk surga apa kagak? Loh kalau mau masuk surga begitu kuncinya. Harus menghalalkan yang halal kan Pak ya? Ibu mau masuk surga apa kagak? Itu pertanyaannya. Kan gak boleh mengharamkan yang halal. Kalau kata agama halal ya halal. Ya kalau ditanya doang mah jawab aja Bu. Kan nanya doang, bukan mau praktek. Mau praktek beda lagi ceritanya nanti. Nanya doang, Ibu poligami hukumnya apa? Halal atau haram? Halal kan? Pak, kesempatan tuh udah saya kasih. Satu kunci itu.
mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal, sama menunaikan kewajiban aja. Udah. Gak nambah sholat duha, gak nambah tahajud, gak nambah one day one juice, gak nambah sedekah, gak nambah ini, gak nambah silaturahmi, gak nambah yang lain-lain. Cuman itu aja katanya. Walam azid ala dzalika syai'an. Begitu riwayat di Sahih Muslim. Aku gak nambah-nambah lagi. Kira-kira kata orang ini, adkhulul jannah. Saya masuk surga nggak Rasulullah kalau cuma mengamalkan ini doang? Jawaban Nabi apa? Naam. Ya, kamu akan masuk surga. Dijamin masuk surga. Lihat Pak, betapa Nabi itu ngasih kita jalan yang sangat sederhana dan gampang. Semua muslim bisa itu. Asalkan apa? Dalam hatinya tertanam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kok gampang banget masuk surga? Gak usah tanya gitu Pak. Memang kita ini sejak awal dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, karena kita menjadi umat dari sebaik-baiknya Nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berkahnya Nabi Muhammad buat kita itu. Berkahnya Nabi Muhammad buat kita itu, kita muncul belakangan setelah umatnya Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, mereka belakangan tuh. Mereka paling dulu. Kita belakangan. Belakangan muncul, giliran masuk surga paling depan. Bukan gara-gara siapa? Bukan karena amalan kita cacat semuanya. Tapi karena kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Coba Bapak timbang coba sesekali, menghisap diri sendiri. Kira-kira sholat saya ini udah benar apa belum? Perasaan kalau kita timbang amalan kita itu semuanya kayaknya ada aja cacatnya gitu ya. Oh, kalau kita bergantung sama amalan Pak, susah kita mendapatkan rahmat Allah itu. Tapi kita ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan di surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah itu akan memberikan karunia kepadamu wahai Muhammad sampai kamu ridho. Nabi Muhammad itu nanti akan diberikan karunia yang berlimpah oleh Allah sampai beliau ikhlas, rela, dan ridho. Dan dalam riwayat disebutkan, aku tidak ridho ya Allah kalau ada satu di antara umatku yang masuk neraka. Masya Allah. Itu harapan kita Pak. Makanya jangan sampai lepas nih. Urusan perasaan ini jangan sampai lepas. Ibadah kita cacat, banyaklah cacatnya. Yang penting sholat wajib ditunaikan, kewajiban-kewajiban pokok ditunaikan. Selebihnya mari kita sama-sama mendidik diri kita untuk menanamkan rasa cinta karena ini mahal. Di mata kita sih sepele, di mata Allah sangat istimewa. Ini ibadah yang selama ini sering kita lupakan. Tapi kalau kita mampu menanam, menumbuhkan, merawat, maka itulah yang kelak bisa dijadikan tangga untuk kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di alam surga. Masih mau lanjut ya sih Pak? Lanjut ya? Oke, lanjut. Saya udah bawa materi, masa ya nggak dilanjut, kan? Sayyidah Aminah. Sekarang saya mau membahas salah satu ucapan terakhir. Sayyidah Aminah ketika itu usia Nabi Muhammad sekitar 6 tahun. Saya nggak tahu di antara ibu ada nggak yang punya anak usia 6 tahun tuh masih kecil ya Pak, masih kecil sekali. Di tengah perjalanan mau pulang ke Makkah sampai di daerah namanya Abwa, Nabi Muhammad dengan Ummu Aiman, pembantunya namanya Ummu Aiman, Barokah Habasyiyah. Ummu Aiman dulu seorang budak yang diberikan oleh Raja Abrahah yang dulu menyerang Ka'bah itu. Kan transaksi tuh dialog dengan Abdul Muttalib, seorang pembesar di kota Mekah, mau menghancurkan Ka'bah kan dia. Nah, salah satu diplomasinya itu dia ngasih budak ke Abdul Muttalib ini seorang perempuan namanya Ummu Aiman. Setelah Abdul Muttalib wafat, kakek Nabi, diwariskan budak ini kepada Sayyid Abdullah ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Sayyid Abdullah wafat, beliau inilah yang kemudian ikut mengasuh Nabi bersama Sayyidah Aminah. Di tengah perjalanan mau pulang ke Mekah setelah menziarahi saudara-saudara pamannya Bani Najjar, mau pulang ke Mekah sampai daerah namanya Abwa, Sayyidah Aminah itu mengerahkan segala, mau sakaratul maut. Di tengah perbaringannya beliau sakit keras,
Di tengah mau sakaratul maut itu beliau, di sebuah riwayat saya membaca, beliau tuh mengerahkan segala tenaganya supaya berucap sama anak satu-satunya ini. Pengen mengucapkan kalimat terakhir kepada anaknya sebelum beliau wafat. Nah, sekarang saya rekamkan beberapa kutipan dari ucapan beliau itu. Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya saja Aminah. Apa artinya Aminah? Yang aman, yang selamat. Selamat dari azab neraka itu Sayyidah Aminah. Ayahnya namanya Abdullah, hamba Allah, subhanallah. Ayah ibu Nabi itu namanya bagus-bagus. Yang menyusui Nabi namanya siapa Pak? Halimah. Yang lemah lembut, As-Sa'diyah. Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Itu nanti terambil juga darinya kata Sa'adah. Seakan dengan kata Sa'adah ya kan Sa'ad. Apa artinya Sa'adah? Kebahagiaan. Ummu Aiman, tadi pembantunya. Apa artinya Aiman? Aiman itu keberkahan. Coba itu bayangkan, nama-nama orang yang di sekeliling Nabi itu rata-rata, namanya aja bagus-bagus. Allah mempersiapkan untuk kekasihnya ini semuanya dari awal sampai akhir. Dan subhanallah Pak, Nabi Muhammad ini kenapa sejak kecil ayahnya nggak ada ketika beliau dalam kandungan. Ibunya diambil ketika beliau usia kecil 6 tahun. Kakeknya meninggal 2 tahun kemudian. Diasuh sama pamannya. Keluarga-keluarga terdekatnya itu diambil semuanya sama Allah. Supaya apa? Supaya beliau hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersandar kepada manusia. Sehingga kita nggak akan ragu dengan Islam ini. Coba kalau ayahnya Nabi Muhammad sampai dewasa beliau. Wah, Quran karangan Nabi Muhammad nih, hasil belajar sama bapaknya. Quran buatan Nabi Muhammad, hasil belajar sama ibunya nih. Kalau ayahanda, ibunda Nabi itu sampai beliau dewasa masih hidup, kita akan ragu sama Quran ini. Wah, ini mah hasil belajarnya beliau. Ternyata sama Allah sengaja itu Pak. Nabi Muhammad itu nggak pernah belajar sama siapapun. Nggak pernah belajar kepada pendeta Nasrani, Rabi Yahudi. Bapaknya diambil ketika beliau masih dalam perut. Ibunya juga diambil ketika beliau masih kecil. Supaya kita yakin seyakin-yakinnya ini Quran bukan karangan beliau. Tapi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana coba? Orang nggak pernah belajar bisa menyampaikan kitab suci kayak begini. Kisah Adam, Idris, Nuh, Ashabul Kahfi, Zulqarnain, Al-Imran, Maryam, Musa, Bani Israel, dan lain-lain. Dari mana itu? Gak pernah belajar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ungkapan Sayyidah Aminah yang diucapkan ketika dalam keadaan mau menjelang sakaratul maut, ini ungkapan luar biasa sangat mendalam. Padahal ini ungkapan dari seseorang, nabinya aja belum datang kan? Kan nabinya belum diutus gitu. Tapi ungkapan ini sangat padat, luar biasa indah. Kata Sayyidah Aminah. Ada syairnya agak panjang sebetulnya, tapi saya akan kutipkan yang pendek-pendeknya aja. Kata Sayyidah Aminah. Kullu hayyin mayyit. Allahu Akbar. Segala sesuatu yang hidup pasti akan mengalami kematian. Ini ngomong begini Pak, ngomong-ngomong di tengah masyarakat Arab dulu, keyakinan hidup setelah mati itu nggak ada. Jadi orang-orang musyrik terdahulu itu nggak percaya sama yang namanya hari kebangkitan. Bagi mereka kehidupan itu cuma di dunia aja. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kata Quran kan begitu. Ungkapan orang-orang musyrik itu, kehidupan kita ini di dunia aja. Kita nggak akan dibangkitkan. Sayyidah Aminah meskipun belum menerima Quran, belum menerima sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabinya masih kecil. Beliau sudah mengungkapkan ungkapan yang senafas dengan Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Beliau mengucap apa? Kullu hayyin mayyit. Bapak Ibu, orang kalau sadar bahwa dia pasti akan mati, saya yakin sebetulnya. Kalau orang sadarnya sadar beneran tapi ya, dia pasti akan terdorong untuk beramal soleh. Betul nggak Pak? Kalau dia sadar. Dan sadarnya sadar beneran gitu. Bahwa saya akan mati, otomatis itu dorongan. Ada dorongan dari dalam. Saya harus mempersiapkan bekal. Bekalnya amal soleh. Dia akan terdorong untuk memperbanyak amal soleh. Lihat Pak. Ungkapan terlihat sepele ya. Tapi sebetulnya kalau kita resapi dengan baik, kalau orang itu sadar bahwa dia akan mati, dia akan meninggalkan dunia ini. Nggak akan dia korupsi. Nggak akan dia maling, menzalimi orang, hak milik orang lain. Saya mati. Setiap yang hidup akan mengalami kematian. Wa kullu jadidin bal. Segala sesuatu yang baru itu pasti akan musnah, akan usang, akan lapuk. Seringkali orang terlalaikan dengan hal-hal baru dalam hidupnya Pak, betul nggak?
punya bini baru biasanya tuh. Suka lalai, ya bener kan Bu? Kenyataannya banyak laki-laki jadi gila. Maksudnya gila dalam arti menyeleweng hidupnya gara-gara dapat perempuan baru. Ternyata disitulah justru ujian hidupnya. Yang dulunya seorang saudagar kaya raya, karirnya bagus, kawin lagi, langsung anjlok biasanya itu. Ya Bu ya, bener ya? Iya, saya nyaksiin langsung. Ada kisah-kisah kayak gitu. Orang kaya raya Pak, saya nyaksiin orang kaya raya, mobilnya BMW, kawin lagi, melarat semelarat-melaratnya itu. Semangat ibu-ibu. Tapi bener kan? Bener. Wa kullu jadidin bal. Segala sesuatu yang baru itu pasti usang. Ujung-ujungnya lapuk, habis. Bu, ibu sekarang 50. Suami ibu dapat perawan 30 tahun. Tua-tua juga kan ujung-ujungnya kan? Iya. Nah bener Sayyidah Aminah bilang. Kullu jadidin bal. Semua yang baru itu akan lapuk pada akhirnya. Ini orang kalau sadar beginian, udah satu bini aja cukup lah. Kan ntar juga lapuk pada akhirnya. Ngapain nambah beban hidup doang. Punya bini banyak itu nambah beban hidup doang Pak, benar serius. Saya punya satu aja kadang-kadang masih banyak kealpaan saya. Apalagi punya istri banyak. Yang nawarin mah ada, saya sebetulnya nawarin ada. Gak pernah saya terima, gak sampai saya gubris. Pernah saya ceramah ke sebuah kota, bisik-bisik ustadznya. Ustadznya saya bisik-bisik ke saya. Pak Ustadz, tahu kan Ustadz ini nih? Tahu saya. Ustadz terkenal. Percaya nggak? Beliau punya bini di sini satu. Sengaja kita cariin bini baru supaya dia sering kesini katanya. Oh begitu ya kata saya. Strateginya begitu. Biar kita sering-sering ke kota itu dicariin bini Pak. Ustadz mau nggak katanya begitu? Enggak saya Pak, nggak kuat saya. Satu bini aja saya udah nggak kuat. Ya memang yang sunnah Nabi begitu Pak. Sunnah Nabi itu Bu, satu istri Bu. Saya ulangi, kurang keras. Sunnah Nabi yang beneran itu setia dengan satu istri. Itulah contoh yang beliau tampilkan di masa awal hidup rumah tangganya. Betul nggak? Menikah dengan perempuan 15 tahun lebih tua dari dirinya. Sebagai bukti bahwa beliau kalaupun punya istri banyak, dorongannya bukan syahwat. Karena kalau beliau itu, nauzubillah, kalau beliau ini gila perempuan, pasti istri pertamanya perawan. Ini mah janda. Udah punya anak lagi. Namanya siapa coba anaknya? Anak tirinya Nabi. Udah punya anak Sayyidah Khadijah itu. Namanya Hindun. Pernah menikah dengan namanya Abu Hala. Nabi itu punya anak tiri Pak. Nikah dengan janda, beneran janda. Dan setia 25 tahun sama janda itu. Ibunda kita Sayyidah Khadijah. Setia Nabi itu sama beliau, sama ibunda kita Sayyidah Khadijah 25 tahun Pak. Gak menikah kecuali beliaunya meninggal. Berarti sunnah Nabi atau bukan punya satu istri? Sunnah Nabi. Bahwa Nabi poligami di kemudian hari ada alasan-alasan, tapi yang jelas dorongannya bukan syahwat. Ada alasan kadang-kadang beliau itu menikahi perempuan karena ingin membangun ikatan persaudaraan. Misalnya dengan Sayyidina Umar, punya putri namanya Hafsah. Hafsah menikah dengan seorang laki-laki namanya Khunais, wafat di peperangan Uhud. Merasa empati Nabi itu kepada Sayyidina Umar, kasihan putrinya. Akhirnya apa? Dinikahi. Itu pun dinikahi setelah apa? Umar menawarkan ke Abu Bakar, ke Utsman, gak ada yang mau. Nabi kemudian ngambil. Nah orang zaman sekarang poligami. Bukan setelah ditawarin ke orang-orang, dia ngebat sendiri. Ya kan gitu. Itu Nabi menikahi Sayyidah Hafsah setelah apa? Setelah Hafsah ini ditawarkan ke Abu Bakar gak mau. Ditawarkan ke Utsman, Utsman juga gak mau. Merasa empati, merasa Nabi itu punya akhlak kalau melihat orang murung, melihat orang sedih, ingin menghiburnya. Ingin memperkokoh persahabatan dengan Sayyidina Umar. Dan Umar tentunya bahagia ketika putrinya dinikahi oleh Nabi. Seorang janda tapi Hafsah itu. Sebelum menikah dengan Sayyidah Aisyah, gak banyak orang tahu. Nabi menikah dengan seorang janda loh Bu. Namanya siapa? Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Seorang janda itu. Coba ibu cek, sekarang ada Google sekarang. Istri-istri Nabi itu semuanya janda. Kecuali Sayyidah Aisyah. Iya kan? Nah, sebagai bukti bahwa beliau kalaupun menikah dengan banyak istri, motifnya bukan dorongan syahwat, tapi kemaslahatan dakwah Islam. Ada sekarang poligami niatannya begitu? Bagus nih. Itu yang saya mau. Udah cerdas ibu-ibu kan? Bisa jawab. Nah, kalau ada bilang poligami sunnah Nabi, tar dulu. Poligami yang kayak gimana yang sunnah Nabi itu? Nah, kayak gitu.
Satu istri dia masih bisa menjadi ibu, masih bisa menjadi ibu rumah tangga, melayani bapak dengan baik, anaknya dididik dengan baik. Ya sesekali main TikTok dia juga perlu hiburan kok. Sesekali ya Bu ya. Tapi bisa menjadi teman di dalam rumah, bisa menjadi ibu dari anaknya, bisa menunaikan tugasnya dengan maksimal. Gak usah nyari bini. Justru kalau orang sudah dapat satu istri, istrinya udah menunaikan fungsinya dengan baik, masih nyari bini kedua, ketiga, itu menyalahi sunnah Nabi. Menyalahi sunnah Nabi Bu. Tahu sunnah Nabi itu apa? Sunnah Nabi itu qanaah dengan pemberian Allah, ya kan? Puas dengan pemberian Allah kan sunnah Nabi itu. Irda bima qassamallahu lak takun agnan nas. Ridolah dengan apa yang Allah bagi. Sunnah Nabi itu. Allah membagi buat kita satu bini, ridho dengan satu bini, sunnah Nabi Pak. Sunnah Nabi Bu, sunnah Nabi beneran itu. Saya menjumpai Pak, mohon maaf, kisah orang-orang poligami itu. Tentu gak semuanya. Tapi banyak kisah rumah tangganya berantakan, anak benci sama bapak gara-gara kawin lagi. Sengketa gede-gedean di dalamnya itu. Gara-gara apa? Nafsunya diturutin. Kan? Bohong dulu. Itu penyakit. Bohong sunnah Nabi bukan Bu? Bohong. Bohong sunnah Nabi atau bukan? Berarti kalau orang poligami dengan cara berbohong namanya menunaikan sunnah Nabi atau menyalahi sunnah Nabi? Bagus, pinter. Udah. Kullu jadidin bal. Semua yang baru itu akan lapuk. Hilang semuanya kok. Nggak usahlah kita nyarinya jabatan tinggi-tinggi. Udah yang penting jadi manusia bermanfaat, selesai. Yang baru-baru itu lapuk, semuanya hilang. Ya Pak. Luar biasa ini. Ungkapan ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu kabirin yafna. Semua yang besar itu akan musnah. Anda merasa jabatan Anda besar, ingat semuanya akan musnah. Anda merasa punya kedudukan besar di mata orang lain, semuanya akan musnah. Bijaksana luar biasa itu. Orang jadi rendah hati pada akhirnya. Kalau merasa kebesaran dirinya akan hilang, dia nggak akan berbangga-bangga dengan kebesaran dirinya. Kullu kabir yafna. Semua yang besar, duit Anda besar sekarang hilang pada akhirnya. Mobil Anda sebesar apa? Hilang. Semuanya akan hilang. Orang kalau punya kesadaran begini, dia akan hidup tentunya dengan cara yang tidak obsesif sama dunia itu. Semuanya akan hilang kok. Wa ana mayyita. Dan aku akan menjadi mayat. Kata Sayyidah Aminah menjelang akhir wafatnya, menjelang hari-hari wafatnya, wa ana mayyita. Aku akan menjadi mayat. Wa dzikri baqin. Tapi ingatanku akan kekal. Sampai sekarang, Pak. Nama Sayyidah Aminah itu terucapkan oleh miliaran kaum muslim sepanjang sejarah sampai hari kiamat. Nama beliau Sayyidah Aminah sebelum beliau wafat bilang wa dzikri baq. Ingatan terhadapku akan kekal. Kenapa? Taraktu khairan. Aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhran. Dan aku telah melahirkan kesucian. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara melahirkan sebaik-baiknya makhluk, semua orang yang dari kecil sampai beliau dewasa ikut mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan sampai hari kiamat, Pak. Coba itu. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab dulunya dari Bani Adi, bukan orang Quraisy, dari Bani Adi. Beliau itu min asyaddin nasi adawatan lil muslimin dulunya. Termasuk orang yang keras memusuhi kaum muslim dulunya, Sayyidina Umar itu. Sekarang coba bayangkan, orang dulunya memusuhi kaum muslim, sekarang jasadnya berbaring di samping nabinya kaum muslim. Coba lihat, Pak. Gara-gara apa itu Umar bin Khattab menjadi sosok yang mulia sampai detik ini, sampai hari kiamat itu? Gara-gara kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar itu masuk Islam, Pak, di puncak kemarahannya kepada Nabi. Mau membunuh Nabi. Bagi yang tidak tahu kisah Sayyidina Umar, saya kisahkan sedikit. Umar bin Khattab itu punya saudara namanya Fatimah. Fatimah udah nikah namanya Zaid kalau saya tidak ingat. Nama suaminya itu. Singkat cerita, ada satu fase Umar itu merasa jengkel sama Nabi Muhammad. Perasaan agama kita dikocak-koyak kayak begini, orang Arab terpecah belah gara-gara ajaran Nabi Muhammad ini. Tentu dia nggak manggil Nabi ketika itu ya, manggilnya Muhammad, kira-kira begitu. Marah dia. Orang Arab jadi terpecah belah gara-gara agama baru ini.
dia bawa pedang mau membunuh Nabi Muhammad. Bawa pedang beneran. Nah, pas di tengah jalan, mau berjalan ke tempat kediaman Nabi itu, pengen membunuh Nabi, ada sahabatnya bilang, Umar, kamu tahu adik kamu tuh udah masuk Islam, katanya. Wah, dia semakin marah lagi dia. Keluarganya masuk Islam lagi. Wah, kurang ajar ini. Dia semakin marah. Di puncak kemarahannya, dia masuk ke kamar saudara perempuannya. Gak ada angin, gak ada hujan, tanpa teding aling-aling, jelepak, digampar sampai berdarah. Di sebuah riwayat dikisahkan begitu. Allahu a'lam benar atau enggak. Yang jelas Umar itu dengan sosok kegagahannya kira-kira begitu, sampai-sampai dikisahkan berdarah. Cuma saudara perempuannya ini punya selembar mushaf Al-Quran digulung kira-kira begitu. Kemudian Umar mungkin dulu hatinya dia pengen minta izin sama saudara perempuannya. Hari ini iya. Coba perlihatkan kepadaku itu apa. Terus suaminya bilang, kamu gak boleh menyentuh ini, kamu masih musyrik. Tapi kemudian singkat cerita dikasihlah itu lembaran, dibaca Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'arsy. 10 ayat surat Toha. Dibaca itu Quran luluh seluruh-luluhnya. Yang tadinya mau membunuh Nabi Muhammad, Umar kemudian berjalan ke Darul Arqam Ibn Al-Arqam, tempat Nabi dan para sahabatnya berdakwah, mengetuk pintu, Hamzah ada di dalam. Ini saya baca di kitab sirah, Pak. Hamzah ada di dalam. Hamzah tahu kan bagaimana kebencian Umar sama Nabi? Dia nggak tahu kalau Umar masuk Islam. Pas datang Hamzah, dibuka pintu, langsung cekek begini nih sama Hamzah. Hamzah kan kok gagah juga. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi itu sosok yang gagah perkasa. Julukannya Asadullah, singanya Allah. Dia kalau tarung di medan perang nggak akan bisa kalah kalau duel 1 lawan 1. Hamzah itu wafatnya oleh seorang budak namanya Wahsy. Wahsy itu ahli penombak. Jadi Hamzah ini tewasnya bukan duel, Pak. Kalau duel nggak akan bisa mengalahkan, saking gagahnya itu. Dia tewas ditombak sama seorang budak namanya Wahsy. Wahsy inilah yang kemudian ketika masuk Islam, Nabi itu sampai memalingkan wajahnya. Karena ingat dulu perbuatannya ketika membunuh Hamzah, sosok yang beliau cintai itu. Tapi Wahsy ini di kemudian hari, di peperangan Harbur Riddah, di masa Abu Bakar As-Siddiq, memerangi orang-orang murtad, Wahsy yang membunuh Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Kata Wahsy apa? Qataltu khairan nas Hamzah ibn Abdul Muttalib. Aku telah membunuh sebaik-baiknya manusia Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa qataltu syarran nas Musailamah Al-Kadzab. Dan sekarang aku membunuh seburuk-buruknya manusia Musailamah Al-Kadzab. Dibunuh. Selesai sudah, tuntas dosanya. Muslim, jadi Muslim kemudian hari. Wahsy itu. Umar bin Khattab ketika dicekek sama Hamzah, dia tidak bisa berespon, tidak bisa bereaksi karena hatinya sudah luluh. Datang ke Nabi di puncak kemarahannya bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikut perang Badar, ikut perang ini, dan di masa beliaulah kekhilafahan Islam itu menyebar luas. Sekarang menjadi manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq berbaring jasanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara apa? Gara-gara al-iman binubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada kenabian Nabi Muhammad dan menolong agamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rasa cinta, rasa iman yang tertanam dalam hati kita itu jangan dipandang sepele. Itulah modal terakhir yang kita punya. Kalau amal soleh kita sedikit, minimal kita bisa meningkatkan perasaan cinta kepada Allah, perasaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap pada malam hari ini Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, mempertebal keimanan kita, memperdalam rasa cinta kita kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna amsayna nusyhiduka wa nusyhidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidina Muhammadan abduka wa rasuluk. أمسينا في هماك يا مولانا صبحنا في رضاك يا مولانا لا إله إلا أنت واحد ربنا يا مجمعنا اغفر ذنبنا اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي بحرمة الأبرار يا عالم الأسرار يا عالم السر منا لا تكشف ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب توسلنا بالحبيب
اقض حاجتنا قريب هذا وقت الحاجة يا حاضرا لا يغيب اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته